Saya melihat bahwa kekuatan civil society itu juga sangat efektif bila dikembangkan dari masjid. Bapak Ibu sekalian, justru kekuatan civil society yang dibangun Rasulullah itu memang kan berawal dari masjid. Saya melihat bahwa kekuatan civil society itu juga sangat efektif bila dikembangkan dari masjid. Bapak Ibu sekalian, justru kekuatan civil society yang dibangun Rasulullah itu memang kan berawal dari masjid. Tapi kemudian ini semakin ditinggalkan. Jadi semangatnya saya ingin kembali memfungsikan masjid tidak melulu hanya tempat ibadah mahdoh, tapi sebagai pusat peradaban, sebagai pusat pengembangan kehidupan sosial masyarakat Islam. Dan saya mendapat nilai yang cukup baik, cum laude. Karena kata rektornya, kebetulan rektornya itu Menteri Agama sekarang. Nggak tahu dia yang uji saya, sekarang saya jadi wakilnya dia. Tapi dia dengan semangat kebersamaan bilang, baru inilah rektor, baru inilah Menteri Agama, wakilnya Romo. Belakangan baru disambung, tapi yang bisa mimpin sholat gitu. Bapak Ibu sekalian, mengacu pada hasil penelitian disertasi saya, dapat diambil contoh peran masjid yang sudah sejak lama tereduksi perannya. Kini berkutat hanya sebagai tempat ibadah ritual. Bahwa sebagai tempat ibadah ritual, memang masjid harus menjadi pusat aktivitinya. Namun, sesungguhnya peran masjid harus dikembalikan pada peran awalnya sebagai pondasi utama seperti di zaman Rasulullah dalam menciptakan tatanan peradaban yang memiliki nilai sentral. Masjid di zaman Nabi dan para khalifah setelahnya merupakan sentral kegiatan. Bahkan perumusan kepemimpinan atau bidang politik dirumuskan di masjid. Begitu juga dalam hal pengembangan ekonomi. Masjid adalah pusat kegiatan ekonomi, kebijakan pembagian tunjangan bagi para sahabat, misalnya dirumuskan dan disosialisasikan di masjid. Baitul Mal juga berpusat di masjid. Maka masjid merupakan modal sosial yang sangat besar di zaman Nabi dalam menciptakan peradaban Islam di saat itu, yang kekuatan peradaban yang diciptakan lewat masjid ini sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengisi khutbah di satu masjid yang kemudian dengan bangga BKM-nya umumkan bahwa kas masjid itu hampir 5 miliar. Lalu saya tanya, berapa UMKM yang diberi modal dari kas masjid? Mereka jawab, nggak ada. Berapa beasiswa untuk anak-anak berprestasi, wabil khusus yang tidak mampu? Mereka jawab juga tidak ada. Jadi ini uangnya untuk apa, saya bilang? Saya bilang nanti rehab pagar, perbaiki kamar mandi, dan mungkin kubah masjidnya mau diganti. Artinya apa? Masjid tidak lagi menjadi sebuah pusat untuk membentuk ikatan-ikatan sosial. Karena dia melulu hanya sebagai pusat ibadah mahdoh belaka. Ciri utama modal sosial sebagai pengembangan dari konsep civil society adalah adanya keterikatan di antara sesama masyarakat pada suatu nilai. Tidak kalah pentingnya adalah adanya kepercayaan, trust.
Maka nilai-nilai dalam agama seperti konsep keadilan, kejujuran, keberanian, cinta dan kasih sayang, dan nilai-nilai universal agama yang lainnya dapat menjadi pengikat masyarakat. Agama memiliki nilai luhur dan dapat membangun rasa kepercayaan di antara semua pihak. Secara alamiah, agama datang dari zat yang maha agung, sehingga syarat dengan nilai yang dapat mempersatukan. Selain itu, semua pihak memiliki kepercayaan yang sama terhadap nilai-nilai yang diyakininya. Dengan demikian, di hilir, peran ini mengalir kepada lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat keagamaan dan para tokoh-tokoh agama, terutama dalam membangun modal sosial untuk membumikan nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Civil society dan modal sosial, khususnya di Indonesia, berusaha diciptakan melalui konsep negara Pancasila yang nilai-nilainya sangat luar biasa sebagai hasil perumusan para pendiri bangsa yang memiliki visi besar untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang luas ke dalam satu tatanan nilai yang ideal. Tujuannya adalah agar tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Dan ini sebetulnya penerapan konsep civil society yang nyata yang coba dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Ormas besar seperti Nahdlatul Ulama bersama ormas-ormas keagamaan lainnya merupakan bagian dari civil society yang telah sangat berperan besar dalam sejarah bangsa. Bahkan sejak awal berdirinya, memperjuangkan kemerdekaan bangsa, membangun dan mendirikan pondasi kebangsaan, serta telah banyak berkiprah di bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya. Dengan ribuan pesantren dan madrasah, serta jutaan siswa dan santri, NU juga berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam bingkai civil society di bidang pengembangan sosial dan politik, pemerintahan Prabowo Gibran telah merumuskan visi yaitu Astacita sebagai satu prinsip nilai untuk mensejahterakan dan menyatukan seluruh elemen bangsa. Bapak Ibu sekalian, Astacita Pak Prabowo ini pertama dia akan mudah dilaksanakan dalam sebuah situasi civil society yang sejuk. Karena tanpa itu, Astacita ini akan sulit untuk dilaksanakan. Saya ingin sampaikan, ada beberapa keinginan Presiden untuk merealisasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada gilirannya dalam rangka menguatkan posisi civil society kita, itu sangat membutuhkan peran tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan. Kalau saya di kantor bilang, tokoh-tokoh yang markasnya ada di Kementerian Agama ini. Apa itu? Misal Bapak Ibu, Pak Prabowo sekarang kan mengembangkan sebuah sistem demokrasi yang sebelumnya agak asing untuk sebutan demokrasi. Demokrasi tanpa oposisi. Dia bilang inilah demokrasi Indonesia. Kenapa harus ada oposisi? Jadi yang diperlukan adalah kerjasama, kolaborasi untuk memperkuat persatuan, memperkokoh suasana kehidupan dalam sistem civil society kita.